Linggawarman. Beliau mempunyai putri Dewi Manasik nikah oleh Tarusbawa dan mempunyai putra yaitu Hyang Sunda Sembawa. Ratu Teja Kancana alias Eyang Sekar Kancana mendampingi Sanjaya di masa perjuangan. Kenapa dipilih tempat yang amat strategis di sini? Karena di arah selatan ke Galunggung, di arah utara itu ke Cakrabuana, kemudian di arah timur itu ke Gunung Sawal. Ini ada hubungannya dengan di wilayah Jawa, dinasti Selendra yang diteruskan dengan Sampurasun masih di area situs Teja Kancana. Baraya Dewagang Channel, kita masih dalam ekspedisi penelusuran jejak leluhur Majapahit, Kerajaan Medang, Dinasti Sanjaya. Sementara hari sudah mulai sore dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan alam yang sangat bagus. Barusan turun hujan, tetapi masih nyaman dalam ekspedisi, dalam penelusuran. Kita masih eksplor di area Desa Mandalahning, Kampung Teja, Keramat Teja Kancana. Ada juga yang pokor masyarakat mengatakan Keramat Eyang Surya Kancana. Masih dalam penelusuran, kita harus bijak dalam sesuatu, mensikapi peradaban para leluhur waktu pada zaman masa itu. Seperti yang tautan awal bahwa di sini ada sebuah makam. Sayang batunya berserakan, dan menurut saya ini adalah makam yang sangat dihormati karena dari posisi berbeda dengan makam-makam yang umum. Ini seperti pemakaman dalam istilah budaya ilmuwan dan budayawan. Ini adalah pemakaman berbentuk istilahnya sarkofagus dan orientasi arahnya itu timur ke barat. Walaupun dengan minimnya informasi pada zaman sekarang, kita penelusuran sejarah karena kita bukan pelaku sejarah. Alam yang sangat indah dan cantik diiringi dengan suasana yang memang nyaman dan banyaknya rindang-rindang pepohonan. Ada juga suara musik alam, hewan kecil, tongeret kalau kami bilang itu, membawa suasana menjadi makin merasa damai seperti itu. Dan di sini katanya, kata masyarakat di sini, pernah ada seorang pertapan dari arah Bandung sana, Bandung jauh, kemari dan bertapa di sini, bertafakur, beriadohan, silaturahmi dengan dimensi yang ada di daerah sini, di makam Keramat Eyang Teja Kancana. Pertanyaannya, siapakah beliau? Menurut saya ini mah ya, leluhurnya adalah pada masa itu pada kerajaan Tarumanagara, dipimpin oleh seorang Prabu Linggawarman. Beliau mempunyai seorang putri yaitu siapa Kang? Dewi Manasik, dan dinikah oleh Raja Sunda Tarusbawa. Siapakah Tarusbawa? Beliau mewarisi kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda. Raja Tarusbawa menikah dengan Dewi Manasik, putri seorang Raja Tarumanagara, menjadi sebuah kerajaan Sunda dan mempunyai putra yaitu
Kakean Sunda Sembawa. Sementara di sini kebetulan ada Kang Dera, eh, kebetulan lewat kok bertemu di sini. Oh iya, Kang Dera, kemari sini. Ya, Begini Kang, tadi kan saya bilang rundayan keturunan dari dinasti Linggawarman sampai ke Sekar Kencana, atau saya bilang itu Sang Ratu Teja Kancana. Barangkali ada pengetahuan yang lebih dari itu. baik, kita runut ya. Mungkin karena penelusuran sejarah yang populer, eh, Ratu Teja Kancana alias Eyang Sekar Kancana kalau di sini bilang itu cucunya Prabu Tarusbawa yang merupakan Raja Sunda yang pertama, hasil dari Pernikahan anaknya anaknya Tarusbawa itu Sunda Sambawa. Nah, Teja Kancana ini mendampingi Sanjaya di masa perjuangan, di masa perjuangan pada waktu suksesi Sanjaya membuat menjadikan ambisinya itu sukses gitu. Jadi Teja Kancana ini alangkah setianya terhadap Sanjaya ya pada waktu itu, dan kalau di populer itu walau alam mungkin saya lupa lagi tidak sempat mempunyai keturunan karena meninggal muda. Oh iya, jadi ketika Rakyat Sanjaya menikahi sang Ratu Teja Kancana itu beliau meninggal pada masa muda mungkin ya, pernikahan muda maksudnya. Ya, karena pada waktu itu di usia remaja pun memang sudah dianggap dewasa, beda seperti sekarang. Jadi kenapa dipilih tempat yang amat strategis di sini? Karena di arah utara itu mengarah ke Galunggung ya. Di arah selatan ke Galunggung, di arah utara itu ke Cakrabuana, kemudian di arah timur itu ke Gunung Sawal. Jadi kompleks strategis ini dibutuhkan tatkala menjadikan satu strategi yang memang pada akhirnya sukses gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti dengan di wilayah timur, artinya di wilayah Jawa, di wilayah Wetan. Keberlangsungan dinasti Selendra yang diteruskan dengan ke dinasti di Sanjaya. Jadi dijelaskan di naskah Parahyangan, setelah ambisi untuk menyatukan kekuatan di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalingga, kemudian Sunda sudah barang tentu ya, kemudian Galuh, Sanjaya ini sempat tobat itulah dalam tanda kutip ya, tobat. Kemudian dia menjadi Buddha Mahayana. Oh iya. Jadi pada masa itu Sanjaya menganut ajaran Tantrayana kalau nggak salah. Ajaran Tantra karena memang dibutuhkan untuk suksesi ambisi yang memang kalau di sejarah populer dia memang tidak mempunyai hasrat untuk menduduki tampuk kekuasaan yang memang begitu luas karena ambisi itu, karena ambisi. Nah, akhirnya hal itu pada akhirnya dibereskannya ditata oleh Eyang Demunawan. Masih putranya Batara Dangyang Guru Sepak Wajah. Pembagian kekuasaan ini Sanjaya kembali ke Kalingga, kemudian Rahyang Bangga menguasai Sunda gitu. Nah, Galuh sendiri ke itu oleh Cingwanara lah. Cingwanara sebagai penerusnya. Sebagai penerusnya. Tapi ada versi lain bahwa Galuh itu diserahkan ke Kuningan, maksudnya ke yang Demunawan untuk dikelola gitu, untuk dikelola. Nah, jadi unik memang, unik untuk kalau membicarakan kronik Sanjaya dengan kronik Cingwanara yang memang sangat populer ya. Di sini jelas sosok Resi yang memang sangat utama, yang sangat diperhitungkan. Jadi kembali ke topik bahwa di makam sini yang dikenal dengan Eyang Sekar Kancana di Lembur Teja, jadi ada dulu kolot sok
nyimpen sindir silip siloka gitu untuk biar keturunannya itu tidak susah mencari itu. Nah, analogi berpikir ini memang subjektif karena menggabungkan versi tutur dengan versi sejarah yang populer, tapi nggak apa-apa karena kebenaran itu mungkin nanti pemirsa yang dalam artian nanti memperhitungkan atau mempertimbangkan. Kita berangkat dari tutur, dari menemukan beberapa keramat kabuyutan yang memang berhubungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Ya, silakan. Makasih Kang Dera. Ya. Jadi menurut rangkuman saya itu adalah seorang ibu, adalah seorang wanita. Artinya peranan seorang wanita terhadap perjuangan itu sangat penting. Ini untuk para generasi muda atau para anak-anak zilenial dan milenial, jangan berkecil hati sebagai seorang wanita, dan kita harus terus berinovasi. Jangan lupa perjuangan tetap harus ditegakkan, karena melihat dari sejarah yang barusan Kang Dera utarakan, ternyata dalam satu perjuangan selalu ada figur wanita, dan di Nusantara sering disebutkan pahlawan-pahlawan wanita. Ya, seperti betul, itu. Betul. Mohon maaf ya, lebih dan kurangnya di Channel. Sampurasun. Rahayu. Rahayu.